Jadi gimana tuh Pak kalau misalkan kita punya produk mau mendaftarkan sertifikasi halal, itu gimana caranya Pak? Oh, caranya sangat mudah dan sederhana. Selamat datang di Podtrip Podcast sambil ngetrip. Kita kedatangan tamu luar biasa, Pak Komarudin. Asgar. Asgar, kemana Bang Pak? Alhamdulillah. Jadi Pak Komarudin ini orang yang paham mengenai cara membuat sertifikasi halal, guys. Jadi gimana tuh Pak kalau misalkan kita punya produk mau mendaftarkan sertifikasi halal, itu gimana caranya Pak? Oh, caranya sangat mudah dan sederhana karena ini merupakan program dari pemerintah di Kementerian Agama lewat BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal dari Kemenak. Yang pertama sudah berjalan produksinya. Yang kedua otomatis harus punya administrasi dari sisi KTP, itu tinggal di-sharekan persyaratan awalnya KTP, nomor HP, nanti dibikin akunnya. Setelah bikin akun nanti diproses, dibuatkan NIB, nomor induk berusaha, karena itu syarat mutlak untuk mendaftarkan ke program Sihalal. Kalau NIB-nya sudah jadi, tinggal diproses, masukkan ke program Sihalal, tinggal dimasukkan program Sihalal dan persyaratan yang lainnya tinggal mengikuti saja. Sangat sederhana sebetulnya. Itu lewat internet atau Iya. harus manual Pak? Internet langsung sekarang. Oh jadi ngisi yang tadi yang Bapak Iya. bicara itu lewat internet. Betul. Jadi buka aplikasi gitu berarti Pak? Betul. Aplikasinya apa Pak? Aplikasinya Sihalal. Si Halal. Oh Iya. aplikasinya Si Halal. Buka aplikasi Si Halal, tinggal ngikutin yang tadi Bapak Betul. utarain ya Pak? Tinggal masukin, nanti ada pendampingnya di dalam. Hah? Tapi yang saya fasilitasi sekarang supaya lebih simpel dan cepat, Hmm. pelaku usaha itu langsung difasilitasi dari awal sampai beres. Oh jadi difasilitasi dari awal sampai beres. Itu yang penting persyaratan nanti di WA-kan atau disampaikan ke saya. Hmm. Setelah itu nanti kita fasilitasi. Persyaratannya kan tinggal KTP di WA-kan, nanti setelah itu foto produk, Ya. proses produksinya bagaimana, Hmm. proses produksi dengan videonya. Proses produksi Betul. dengan videonya. Betul. Hmm. Nanti ada proses validasi ke lokasi. Oh survei gitu Pak? Iya, validasi kita lihat dari sisi kebersihannya, kesehatannya bagaimana. Hmm. Terus dari sisi produksinya, dari bahan-bahannya itu harus yang sudah bersertifikat halal juga bahannya. Oh bahan-bahannya Betul. harus yang bersertifikat halal juga. Nah kalau misalkan ada si bahannya kayak telur misalkan, Betul. kan jarang lah gitu Pak ya? Betul. Nah itu gimana Pak yang sertifikat halal? Kalau yang ya produksi produk asli mah ya kayak telur, air itu kan ada sistemnya tidak bersertifikat nanti di aplikasinya. Oh tidak Betul. bersertifikat. Kalau air nanti sumbernya dari air apa? Misalkan air sumur itu murni. Kalau telur berarti telur segar. Kalau buah-buahan juga itu nanti buah segar. Oh Jadi tidak semuanya harus bersertifikat halal kan? iya. Kalau produk pertanian atau produk hewan, produk yang untuk produksi itu bisa otomatis yang tidak bersertifikat halal. Jadi ada dua sub-lansarnya. Oh kecuali kalau yang kayaknya yang harus bersertifikat halal itu kayak misalkan basreng gitu Pak ya? Sering Misalkan bakso aci gitu ya? Betul. Produknya bakso aci misalkan. Si basrengnya ngambil dari orang lain mungkin Pak ya? Nah, si basrengnya itu yang harus ada sertifikat. betul, sudah terdaftar belum? Kalau belum Oh. didaftarkan otomatis kan itu. Oh, kalau jangkauannya nih Pak gimana Pak? Misalkan apa semua orang dari berbagai macam daerah bisa daftar lewat Bapak? Atau Kalau gimana? kalau jangkauan saya pribadi Ya. emang sekupnya Jawa Barat, cuman yang terdekat saja lah bisa difasilitasi. Oh, Karena gitu. tiap provinsi ada pendampingnya masing-masing. Setiap provinsi ada Tiap pendamping. kabupaten juga ada pendampingnya masing-masing yang sudah ikut pelatihan lah. Karena ini lewat LPH biasanya, lewat lembaga semacam lembaga di universitas. Oh, iya, iya, iya. Jadi sebenarnya udah ada. Tapi kalau misalkan, misalnya orang Cimahi nih Pak contohnya, Betul. dia nggak tahu tuh pendamping di Cimahi siapa sih kayak gitu ya. Betul. Bisa mungkin ngubungin Bapak juga bisa gitu Bisa ya. lah. Oh jadi nanti. Kalau memungkinkan saya ke Cimahi, ke Cimahi saja. Oh iya siapa. Jangkauan Bapak Jawa Barat udah jelas itu Pak ya. Betul. Cuman yang terdekat saja lah. Terdekat. Karena
efektivitas waktu, Betul. karena ada proses validasinya itu yang harus disikapi. Kalau pengen berhubungan dengan ke bapak gitu, gimana cara menghubunginya? Tinggal kontak saja nomor HP. Berapa nomor? ya? Boleh di itu ya? Berapa pak? Nomor WA-nya 081 323 2268 69. Oke, nanti di bawah. Iya. PPH pendamping produk halal. PPH pendamping produk halal Betul. Dari Kemenak. dari Kemenak. Kalau dulu kan produk halal itu kan dari MUI gitu pak ya? Betul. Kalau sekarang berubah atau memang gimana pak? Kok? Dulu logonya juga kan dulunya MUI ya. Ya, dulu kan bulat betul. gitu. Kalau sekarang logonya yang seperti Wayang gitu ya? betul, yang warna ungu. Ya, Tapi ini juga merupakan terobosan yang sangat baik sebetulnya buat UMKM. ya, Karena kenapa? Saya pribadi sebelum menjadi pendamping belum tahu proses bagaimana mengajukan hal itu kan larinya ke MUI. ya. Nah, kalau sekarang justru di dalamnya untuk yang memutuskan segala macam hal atau tidaknya, di dalamnya ada komisi fatwa MUI juga di dalam. Oh, di dalam. Betul, ada komite fatwa. Jadi ada beberapa tahapan sebetulnya yang kalau dijelaskan agak lumayan lah prosesnya. Nah, Pak, misalkan kan banyak nih dia suka masukin produk misalkan ke toko oleh-oleh, Betul. tapi dia nggak produksi sendiri. Kan ada yang gitu Pak ya, overpacking namanya kan Pak ya. Siap. Overpacking. Nah, tapi kadang kan yang si overpacking ini dia pingin punya halal sendiri gitu. Iya. Itu gimana, bisa nggak atau nggak bisa gitu? Sebetulnya bisa, tinggal kerjasama dengan yang produksinya. Heeh. Atau kalau memungkinkan dia memproduksi kalau sudah berjalan baik, kan itu ya. Ya. Kalau sudah tahu ilmunya bagaimana produksinya, tinggal produksi sendiri, nanti mengajukan sertifikat halalnya akan lebih kuat sebetulnya, karena nilai kepercayaan kan di kita mah mayoritas kan umat Islam ya. Ya. Otomatis itu ini juga targetan dari Kementerian Agama untuk tahun ini, targetnya 1 juta UMKM 1 juta UMKM. itu untuk sertifikat halal gratis ini. Oh, ini gratis Pak? Betul. Waduh, gratis kan? gratis Pak. Siapa yang nggak mau? Pasti. Cuma memang tingkat sosialisasi ke masyarakat perlu dipertingkatkan. Oh, oke. Jadi ini salah satu wadah kita juga ya Pak ya. Betul. Salah satu wadah mudah-mudahan dari video ini bisa menyebarkan ke masyarakat. Siap. Masyarakat jadi tahu ternyata bisa loh bikin halal, bikin sertifikasi halal. Nah, lewat internet nanti pakai pendamping kayak gitu ya Pak ya. Betul. Kalau bingung-bingung hubungi aja nomor nanti yang tadi yang udah Bapak kasih tahu tadi tuh. Siap. Ada nanti kita juga pampangin di deskripsi. Ternyata gitu guys. Nah, ternyata nggak sulit-sulit banget ya Pak ya. Enggak. Sangat dimudahkan kalau sekarang. Selagi bisa mudah ya jangan dipersulit. Iya benar Pak. Selagi mudah kenapa harus dipersulit? Betul. Nah, dulu kan pernah ada informasi gitu. Katanya ada yang berbayar sama nggak berbayar, gimana tuh? Kalau berbayar gimana sih sistemnya Pak? Itu, Pak? Kalau berbayar memang itu ada khusus lewat LPH lah atau PT, biasa PT Sukopindo biasanya kalau berbayar. PT Sukopindo. Itu misalkan catering kan itu banyak jenisnya. Iya. Terus rata-rata kan itu ada berbahan daging. Iya. Kenapa berbahan daging tidak bisa difasilitasi oleh program gratis sekarang? Karena yang produk daging itu kan misalkan sapi itu harus ada pemotongnya. Iya. Nah, yang pemotong itu harus punya sertifikat. Oh, gitu ya. Ya, sertifikatnya mungkin dari kementerian atau bagaimana. Ya. Ya, itu jelas wajib lah. Kalau di kita kan sederhana kan. Ya. Kalau di Garut lah atau di manapun. Ya. Kalau nyembeli ayam kan cukup wajengan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Halal sih. Itu halal kita Ya. tahu kan, cuman kalau lewat makanan yang diperjualbelikan harus jelas yang memotong. Oh iya benar-benar. Jadi kan kadang di pasar juga kalau ada juga yang motong nggak pakai baca doa kan gitu kan. Betul. Itu berarti nggak halal sebenarnya Pak ya? Kan kadang ada tukang ayam misalkan di tempat pemotongan ayam tuh. Betul. Langsung cepet kan gitu Pak. Iya. Langsung masuk. Kalau sebagai umat muslim kalau mau hati-hati ya harus Ada sertifikat halal itu Pak ya. Idealnya harus seperti itu. Oh berarti itu guys harus hati-hati sebenarnya Pak. Jadi kalau pingin mau percaya si makanannya itu halal, berarti tukang potong ayamnya juga harus halal guys. Harus punya sertifikat halal gitu Pak ya. Iya. Jadi
berlanjut sama hasil produksinya, hasil produknya gitu. Wah, benar-benar Pak. Sekarang aja tuh Pak, kalau kita mau nitip cemilan misalkan Betul. di Bandung nih Pak, di daerah Bandung, apa oleh-oleh yang ada di Bandung, itu rata-rata nanyainnya halal Pak. Pasti. PIRT sama halal Halal, minimal iya. itu tuh. Jadi makanya kalau ada, saya baru tahu tuh informasi dari Bapak. Kalau nggak tahu tuh Pak. Ternyata bayangan saya tuh kok kalau bikin sertifikasi halal itu kan dulu sempat apa, ada bayar 1.500.000 kalau nggak salah tuh ya. Betul. Terus kalau misalkan lokasinya jauh kita nambah lagi atau gimana tuh? Iya. Kayak gitu tuh. Ya, karena ini program baru dan sangat baik lah buat pengusaha untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Iya. Apalagi kan kita mah marketnya kan, kalau saya pribadi suka menyampaikan ke pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal. Iya. Ini suatu momentum yang sangat baik buat pengusaha. Jangan sampai ada yang jualan cimol ya di Garut mah, Iya. yang cimol. Karena kadang masyarakat mah kurang pede teh, kesannya kalau mengajukan sesuatu itu secara administrasinya agak berbelit gitu ya. Iya. Alhamdulillah sudah dikasih edukasi, Iya. disampaikan secara sederhana dengan bahasa masyarakat lah. Iya. Yang penting sekarang coba ajukan saja, nanti dikemas yang lebih baik, mudah-mudahan kedepannya bisa naik kelas gitu. Apalagi cemilan-cemilan yang ada di kita kan pasti ditanya sertifikat halal, dan kalau PIRT itu saya pribadi minta kerjasama dengan dinas Iya, bisa kesehatan. tuh. Ini suatu peluang buat pengusaha kecil Ya. yang difasilitasi oleh Kementerian Agama lewat PJPH. Dan ini program baru berjalan kurang lebih 2 tahunan lah. 2 tahunan. Tapi emang tiap tahun mengalami peningkatan dari sisi pelayanan terhadap pelaku usaha. Makanya sekarang ada pendamping produk halal itu. Saya pribadi sebagai pendamping produk halal, dia sudah memfasilitasi masyarakat kurang lebih 86 pengusaha kecil di Garut. Waduh, banyak. Itu pengusaha kecilnya macam-macam, ada yang beras, ada yang kopi, Iya. ada yang cireng, macam-macam lah, makanan ringan, cemilan yang biasa di masyarakat, ranginan, cimpring juga macam ada, bisa difasilitasi. Mantap. Kalau pedagang kaki lima pinggir jalan juga bisa berarti Pak? Bisa, yang penting mereka punya produk dan produknya bisa sesuai dengan aturan administrasi yang ada di halal tersebut. Waduh. Kayak cireng, onde, Ya. terus macam-macam lah. Seblak juga bisa, yang penting tidak berbahan daging. Yang penting tidak berbahan Betul. daging. Jadi yang dikasih fasilitas program sertifikasi halal gratis ini yang tidak berbahan daging ya Pak? Betul. Jadi produk-produk hasil UMKM yang tidak berbahan daging bisa diikut sertakan di program gratis ini gitu ya. Kalau yang berbahan daging belum bisa ya Pak ya? Itu berbayar. Oh, berbayar. Berbayar, bisa. Oh ya. Kalau yang berbahan daging berbayar gitu. Betul. Oh. Dan itu langsung ke perusahaan, biasa atau ke POM MUI. LPOM. Berarti kayak sosis gitu nggak bisa berarti? Betul. Sosis kayak daging olahan yang frozen gitu berarti nggak bisa. Jadi kalau seblak, sosisnya kan nanti dicek nomor halalnya ada nggak. Oh iya benar. Kalau sudah ada bahannya, itu merupakan salah satu bagian bahannya bisa diajukan. Oh iya. Ya kan mereka sudah terdaftar secara halalnya Iya. ke Kementerian Agama, ke PJPH. Karena logonya yang terbaru itu, yang kayak wayang. Yang kayak wayang itu ya Pak. Jadi program ini udah 2 tahun udah Pak. Kurang lebih 2 tahunan. Ini sampai kapan programnya Pak? Ini program sampai tahun 2024. Oh sampai 2000 tahun depan Pak. Betul. Sebentar lagi guys. Sebentar lagi. Tapi masih banyak waktu lah. Masih banyak waktu. Masih banyak waktu, insya Allah. Karena tiap kota, tiap kabupaten juga ada pendamping PPH-nya. Ya. Bisa langsung ke saya pribadi kalau dekat mah ya, kalau Iya. di Garut atau Bandung atau ya sekitarnya. Ya. Kalaupun yang jauh bisa koordinasi dengan KUA lah. KUA. Oh jadi sekarang hubungannya sama KUA itu? Iya betul. Oh. Jadi kalau KUA kan dulu image awalnya, bukan image sih, emang biasanya kan ngurus NTCR ya, nikah, tolak, cerai dan rujuk. Kalau sekarang alhamdulillah saya pribadi sudah memfasilitasi di kecamatan KUA Selawi, Cibatu, terus Wanaraja. Ya. Terus sudah koordinasi dengan penanggung jawab di kabupatennya dari Kementerian Agama di Kabupaten Garut, Pak Jindra juga. Ya. Alhamdulillah sudah ya ikut tunggu itulah, kalau sebagai pendamping kan memfasilitasi program ini supaya bisa berjalan di masyarakat Ya. dan sukses.
luar biasa. Ini nih kita, aduh kalau nggak ketemu bapak nih saya nggak tahu, beneran nggak tahu. Alhamdulillah. Nanti saya juga share ke teman-teman apa grup UMKM ya pak. Biar Betul, tahu. betul. Aduh. Penting jangan disia-siakan. Ini program sangat baik dan insya Allah programnya sangat bermanfaat buat pengusaha kecil. Iya. Karena sekarang kan kalau menyimpan barang di supermarket, di minimarket, Iya, otomatis harus pasti dipertanyakannya halnya ada Halnya ada, iya. PRT-nya ada nggak? benar. Dan ini kejadian waktu di Cibatu, Iya. ada seorang pengusaha yang biasa produksi lumpia Ya, mau memasukkan ke salah satu minimarket, ternyata dia belum punya sertifikat halalnya. iya, Kalau ke pasar-pasar mah kan biasanya umum kan, kadang terima, yang penting mah barangnya enak, aku pasti terima. Kalau ke pasar tradisional mah. Tapi sekarang justru akan lebih baik sekarang dimasukkan ke minimarket atau ke rest area yang lebih banyak konsumennya biasanya. iya, benar, Pak. Telur asin juga ada yang mengajukan. Oh, telur asin? Betul, bisa. Oh iya, telur asin kan diolah ya pak ya. Itu bahannya lebih sederhana kan, kayak kopi kan lebih sederhana, kopi, air, ya bahan-bahannya sangat simpel gitu. Iya, iya. Dari Garut juga kopi mah udah berapa produknya, produk kopi Intan, kopi Padukuhan, itu asli produk Garut. Garut itu orangnya kreatif memang ya. Kan banyak tuh barang Bandung ternyata dari Garut kan gitu. Betul. Wah, udah di Garut tuh aduh luar biasa. Jadi bapak ditempati di Garut sekarang. Kebetulan nasi orang Garut, Kebetulan ada orang Garut. nasi orang Garut, dan alhamdulillah ketemu dengan LC itu pak. siapa? Potrip. Oke, siap. Mudah-mudahan ini sebagai media untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat Ya, berkaitan dengan program halal ini sangat bermanfaat. bermanfaat. Ada pesan-pesan nggak pak yang mau disampaikan pak buat penonton nih? Betul. Termasuk yang mau bikin halal atau produk yang punya produk UMKM kan gitu pak ya? Siap. Ya, ada pesan-pesan nggak pak? Pesannya yang pertama, ikutilah program halal gratis ini karena waktunya sampai 2024, karena ke depannya kalau belum punya sertifikat halal nanti akan ada kayak peringatan lah dari pemerintah, karena produk halal ini sangat bermanfaat. Kenapa? Yang pertama yang akan meningkatkan produksi kita, terus meningkatkan kepercayaan konsumen yang sebagian besar dalam umat Islam. Diharapkan dengan program ini bisa meningkatkan perekonomian umat lah, khususnya umat Islam yang punya produksi makanan, minuman, tapi yang halal. Wes, Terima luar biasa pak. Luar biasa pak. Aduh, terima kasih banyak nih pak. Alhamdulillah. Nggak ada direncanain tapi alhamdulillah nih bapak mau hadir di podcast ini. Siap. Oke pak, mungkin sekian dulu cerita kita hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa cerita-cerita lagi di berbagai macam cerita. Oke, Amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.